kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW, kepada saudaranya, kepada sahabatnya, dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang telah bergabung dalam kegiatan seminar daring desa yang mengusung tema strategi oleh depan public atau BSA, Program Studi Pendidikan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan edukasi tentang strategi copywriter dalam komunikasi bisnis yang baik dalam masa new normal, dengan penggunaan konten-konten yang baik melalui bantuan digital yang dapat membantu dalam kegiatan bisnis. Mungkin di sini teman-teman masih banyak yang kurang mengetahui tentang apa itu copywriter, perannya di komunikasi bisnis seperti apa, dan strateginya bagaimana. Di sini teman-teman bakal dapat hal baru, pengalaman baru, dan sesuatu yang baru yang akan sangat bermanfaat bagi teman-teman. Dan untuk tema yang menarik kali ini, kami telah mengundang seorang pembicara yang sangat luar biasa. Yang pertama yaitu nih, ada Teh Intan Putri yang merupakan penulis buku Mastering Copywriting, dan juga ada Kang Lukman Hanafi yang merupakan copywriter Maxel.id. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Fajrin Fauji, selaku Master of Ceremony kali ini, yang akan memandu jalannya kegiatan seminar daring desa 6.0 kali ini. Dan sebelum masuk ke agenda berikutnya, mari kita mulai acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, agenda selanjutnya adalah rangkaian sambutan yang akan diawali dengan laporan kegiatan oleh Ketua Pelaksana, yaitu Karina Ulfa. Kepada Teh Karina, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen yang mungkin belum sempat hadir, dan yang saya hormati Presiden Komisaris, Ketua Himpunan, serta pembicara webinar dan juga peserta webinar. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar BESA yang ke-6 dengan judul Strategi Copywriter dalam Komunikasi Bisnis di Era New Normal. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, saya selaku Ketua Pelaksana acara ini mengucapkan selamat datang dan terima kasih di acara ini. Serta saya juga berterima kasih kepada teman-teman panitia yang membantu dalam menyelenggarakan acara ini. Tujuan kami menyelenggarakan acara ini untuk membekali hadirin sekalian agar dapat mengenai strategi copywriter dalam komunikasi bisnis yang diterapkan dalam berbisnis. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari bagaimana cara untuk mengasah skill yang kita punyai. Dan marilah kita ikuti acara ini dengan baik agar dapat berlangsung dengan lancar dan dapat memetik manfaatnya. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, kami mohon maaf. Selamat mengikuti acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Teh Karina yang sudah menyampaikan laporan kegiatan dengan sangat baik dan keren tentunya. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Himpunan BESA 2020, the one and only, kalau tidak bukan siapa lagi nih, Kang Hasbi Putra. Pada Kang Hasbi, dipersilahkan. Oke, suara saya ada. Aman-aman. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Santiago, Om Namaste. Selamat kebajikan. Yang terhormat Saudari Raina Fiona selaku Presiden Komisaris BSA 2020. Yang terhormat Teh Intan Putri dan Kang Lukman Hanafi selaku pembicara utama pada kegiatan seminar dalam jaringan ini. Pada yang terhormat seluruh peserta dan audiens pada acara seminar dalam jaringan BSA, dan tak lupa rasa bangga yang tak terhingga kepada keluarga besar BSA periode tahun 2020-2021, khususnya pada Departemen Public Relation, kepada Aulia selaku manajer dan Faurina selaku ketua pelaksana, bersama jajaran staf dan panitia yang sudah bekerja keras untuk menyukseskan kegiatan seminar jaringan BSA 6.0, sehingga pada hari ini kita mampu menjalankan acara ini walau masih terpisah jarak dan waktu.
Mengawali perjumpaan pada hari ini, patut kiranya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat-Nya, kita dapat melaksanakan dan menghadiri seminar dan jaringan BSA 6.0 yang merupakan rangkaian BSA tahun 2020. Tak lupa, salawat serta salam semoga tetap tercurah di Muhammad SAW yang kita rindukan syafaatnya mulai hari ini sampai kelak di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, jika kita berbicara mengenai copywriter, kita tahu yang namanya copywriting. Copywriting sendiri adalah kegiatan tulis-menulis yang diperuntukkan guna periklanan atau pemasaran suatu bisnis. Sedangkan produk dari copywriting sendiri adalah salinan atau copy. Maksud di sini adalah suatu konten yang tertulis dan bertujuan untuk menaikkan kesadaran dalam suatu merek, barang, dan jasa. Dalam dunia bisnis, terutama dalam bisnis online, copywriting sangat penting sebab bisa mengajak pembaca agar mengetahui dan mengenal produk serta jasa yang Anda miliki, yang kita miliki. Pembaca juga ya bisa mencari tahu mengenai apa kelebihan produk dan jasa yang kita miliki. Yang pada mulanya mungkin pembaca hanya sekedar membaca, namun lama-kelamaan pembaca akan mulai tertarik dengan produk dan mulai mencobanya. Seminar dan tema strategi copywriter dalam komunikasi bisnis di era normal dengan maksud tujuan untuk memberikan wawasan mengenai bagaimana strategi yang baik untuk copywriter digital yang notabene saat ini penggunaan media online semakin meningkat akibat COVID-19 sampai kita masuk ke yang namanya masa era new normal. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf tidak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Hasbi yang sudah memberikan sambutan dengan sangat baik. Selanjutnya, sambutan terakhir sekaligus membuka acara pada hari ini akan disampaikan oleh Reina Fiona selaku Presiden Komisaris. Kepada Teh Reina, disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengarkan ya? Terdengar aman, Teh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan yang terhormat kepada Presiden Direktur BSA tahun 2020, ada Kang Hasbi, lalu juga Ketua Pelaksana webinar kita kali ini beserta jajaran panitia yang melaksanakan kegiatan pada hari ini. Tak lupa juga ada jajaran pengurus BSA tahun 2020, juga pemateri hebat pada kegiatan kali ini, dan juga tak lupa saya ucapkan selamat datang kepada peserta webinar BSA 6.0 dengan tema strategi copywriter dalam komunikasi bisnis di era new normal. Untuk sambutan dari saya sebenarnya tidak akan begitu banyak karena sudah disampaikan juga oleh Ketua Pelaksana dan juga Presiden Direktur dari BSA. Kalau dari saya harap teman-teman semua di sini dapat mengikuti pematerian pada kegiatan kali ini dengan baik dan seksama agar apa yang disampaikan oleh pemateri dapat bermanfaat untuk kita semua gitu. Dan diharapkan pematerian ini tidak hanya bermanfaat untuk kita selaku peserta webinar kali ini, tapi juga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang menyelenggarakan juga untuk pematerinya sendiri. Lalu juga saya harap dengan adanya pengetahuan baru mengenai copywriting ini, untuk teman-teman semua dapat mengembangkan komunikasi bisnisnya lebih baik lagi ke depannya. Mungkin dari saya segitu saja. Saya ucapkan selamat mengikuti pematerian. Semoga apa yang didapatkan pada hari ini dapat membuat teman-teman lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Reina dengan sambutannya yang sangat baik juga. Hadirin sekalian, berakhirnya sambutan tadi sekaligus menandakan bahwa kita telah tiba pada agenda yang telah dinantikan kita semua nih. Apakah kalian menantikan agenda ini? Yaitu sesi pematerian yang akan dipandu oleh seorang moderator, Neng Dini Alawiyah. Dan juga tidak lupa buat akhir pematerian nanti bakal ada door prize. Jadi siap-siap buat teman-teman buat nanya. Siapkan pertanyaan terbaiknya, jangan pada tidur, oke? Siap-siapin buat nanya, jangan pada tidur. Pokoknya, tanpa menunggu lebih lama lagi, acara berikutnya saya serahkan kepada moderator. Kepada Neng Dini, disilahkan.
Ya baik, terima kasih Fajrin selaku MC terkece kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman tak kenal maka tak sayang, maka kenalin aku Dini Alawi selaku moderator yang akan memandu jalannya panel diskusi kita pada hari ini. Nah, gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga saya harap sudah siap ya untuk membahas tema yang sungguh luar biasa dan sangat menarik, yaitu mengenai strategi copywriter dalam komunikasi bisnis di era new normal. Nah, boleh dong aku mau minta tepuk tangannya dulu, tepuk tangan online. Oke, terima kasih semuanya ya. Teman-teman ngomong-ngomong nih ya, kami di sini udah nyiapin 2 pembicara yang sangat luar biasa dan kompeten, yaitu yang pertama ada seorang penulis dari buku Mastering Copywriting, yaitu Ibu Intan Putri, dan yang kedua ada seorang copywriter dari Maxel.id, yaitu Bapak Lukman Hanafi. Nah, tentunya di sini teman-teman udah gak sabar lagi ya pengen dengerin sesi pematerian. Langsung saja nih saya akan memberikan kesempatan pertama yaitu kepada Mbak Intan Putri. Halo Mbak Intan, apakah udah terhubung? Halo teman-teman semuanya. Oke, halo. Suara saya udah jelas ya Mbak? Ya, jelas kok. Gimana nih Mbak Intan kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat-sehat aja. Sehat, alhamdulillah. Oh ya Mbak Intan, aku mau izin bacain CV-nya dulu ya. Ya, boleh silahkan. Oke, jadi teman-teman, Mbak Intan ini merupakan seorang penulis dari buku Mastering Copywriting yang lahir di Raha pada tanggal 19 September 1994. Dan beliau ini merupakan alumni dari program studi kehutanan Universitas Gadjah Mada. Dan selain sebagai seorang copywriter, beliau juga merupakan seorang ibu rumah tangga dan juga internet marketer. Wah, luar biasa sekali ya. Oke nih, langsung saja tanpa basa-basi lebih banyak lagi, aku persilahkan kepada Mbak Intan untuk menyampaikan materi. Silakan Mbak. Oke, terima kasih ya atas kesempatannya. Oke, untuk membuka acara siang ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Intan Putri, saya penulis buku Mastering Copywriting. Nah, sebelum saya bahas tentang apa yang bakalan saya sharing di siang hari ini, saya mengucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman semuanya, terutama dari Himpunan Mahasiswa Bisnis UPI ya. Terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi, untuk sharing di komunitas ini. Dan siang ini temanya cukup menarik ya, jadi tentang strategi copywriter di era new normal gitu. Yang kita nggak tahu sebenarnya sekarang udah era new normal apa belum. Yang jelas dengan keadaan atau kondisi yang seperti ini sebenarnya sudah sedikit memaksa kepada kita sebagai pelaku bisnis ya, terutama itu untuk go digital ya. Jadi memanfaatkan internet sebagai salah satu cara untuk mendatangkan banyak traffic di bisnis kita, yang pada akhirnya itu berujung ke peningkatan omset penjualan di setiap bisnis teman-teman di UMKM ya, seperti itu. Nah, bisa nggak ini saya sharing screen? Bisa ya, saya share screen sekarang. Ya, mohon izin untuk sharing share screen ya. Sebentar. Ya, silakan. Sebentar. Nanti kalau screen-nya udah muncul, mohon screen-nya udah muncul belum ya? Kalau udah coba belum, Mbak. Jempolnya belum ya? Udah? Masih belum. Udah ya? Masih belum, Kak. Masih belum. Oke, lama bentar. Ini sudah. Ya, saya ulang bentar ya.
Oke, apa dari panitia bisa tolong dibantu di share screen-nya? Tadi di sini udah, tapi kok kayaknya nggak muncul di sana. Gimana? Dari panitia bisa bantu untuk screen-nya apa? Ya, Kak, bisa, Kak. Coba dikirim dulu aja itunya. Sudah. Oke, sambil menunggu apa panitia nge-share screen-nya, ini mohon maaf sebelumnya soalnya pas waktu kemarin dicoba tuh bisa, tapi kok ini sekarang nggak bisa. Nah, jadi gini, kita ngomongin tentang copywriting. Mungkin sebagian dari teman-teman semuanya udah ada yang tahu copywriting itu apa, tapi mungkin banyak juga yang baru tahu atau baru sebenarnya copywriting itu kok apa ya, banyak banget yang ngomongin, apalagi di kalangan orang-orang yang bisnis online. Konon katanya copywriting itu salah satu trik yang bisa membantu meningkatkan omset penjualan gitu. Katanya kalau misalkan udah jago copywriting biasanya salesnya tinggi gitu kan, jadi omset penjualannya tinggi, katanya sih gitu. Nah, sebenarnya apa itu copywriting? Gini ya, nanti ditunggu screen-nya dari panitia. Nah, jadi copywriting itu sebenarnya apa namanya, kalau simpelnya itu seni menulis untuk menghasilkan penjualan. Itu seni menulis untuk menghasilkan penjualan. Jadi ya karena kebetulan copywriting ini seni gitu kan, yang memang tujuannya itu tulisan yang dibuat untuk mendapatkan penjualan, untuk mendatangkan penjualannya. Jadi ada goal tersendiri yang harus dicapai seorang copywriter gitu ya, ada goal sendiri yang harus dicapai seorang copywriter. Nah, mungkin pertanyaannya, mungkin banyak yang bertanya apa bedanya sebenarnya content writer atau jurnalis dengan copywriter. Nah, bedanya itu jelas banget ya. Kalau seorang jurnalis ya atau penulis berita, itu mereka itu hanya diminta, tugasnya itu hanya diminta untuk menuliskan sebuah pemberitaan tentang suatu kejadian misalkan, dan ya udah segitu aja, hanya sebatas itu, diminta untuk menuliskan berita yang menarik yang membuat orang itu banyak yang membacanya gitu. Nah, beda halnya dengan seorang copywriter. Nah, copywriter itu di tantangannya itu diminta gimana caranya membuat tulisan yang bisa mempersuasi, mengajak orang itu untuk membeli dengan tanda kutip itu tanpa paksaan. Jadi dengan sendirinya, dengan sendirinya itu mau membeli apa yang ditawarkan oleh seorang copywriter itu, gitu ya. Terus, nah kemudian contoh-contohnya sebenarnya ini udah ada di PPT. Gimana panitia, udah bisa belum di share screen-nya? Boleh dibantu mungkin? Ya, Kak, ini lagi di proses. Oke. Nah, contoh-contohnya untuk copywriting itu ya, misalkan gini, pokoknya semua tulisan yang ditujukan untuk iklan, ya, semua tulisan yang ditujukan untuk iklan. Oke, screen-nya lagi di-share ya. Jadi, apa namanya, semua tulisan yang ditujukan untuk iklan itu namanya copywriting. Nah, menjumpai biasanya itu tulisan atau ada di bukan yang ini ya, yang satunya. Kalau ini punyanya Mas Lukman kayaknya. Yang satunya. Oke. Nah, untuk contoh-contohnya ya, jadi kalau teman-teman apa namanya, sering ngelihat iklan-iklan itu kayak iklan di landing page atau di sosial media lah yang paling sering, nah itu sebenarnya copywriting gitu. Tapi yang paling simpelnya itu kita bisa lihat contohnya dari salah satu startup yang gede ya di Indonesia, yaitu ojol-ojol ya, Gojek atau Grab. Itu biasanya mereka itu menerapkan
teknik copywriting itu yang unik gitu. Kenapa unik? Karena itu sering sering dapat respon yang kayak, wih, banget ini copywritingnya dari Gojek gitu. Jadi bukan membuat orang itu resah baca tulisannya, tapi mereka malah jadi senang baca iklannya gitu. Nah itu ya, seperti itu. Jadi kenapa copywriting itu ada, ilmu copywriting itu ada, karena selama ini ya memang banyak banget orang yang sebenarnya itu nggak suka dengan yang namanya iklan gitu kan, nggak suka dengan yang namanya iklan, tapi mereka itu sama-sama senang membeli gitu. Sebentar, ini lagi kan screen PPT-nya. Sebelumnya. Nah, ini salah satu contohnya ya. Salah satu contohnya. Jadi yang yang ada iklannya Gojek ini. Nah, ini dulu kalau nggak salah iklan ini lumayan viral pas zaman-zamannya ada pemilihan caleg ya. Nah, di sebelah itu yang di contoh itu ada salah satu baliho yang untuk pemilihan ya, yang dibuat memang mereka nggak sama pada umumnya baliho-baliho yang lain ya, balihonya caleg-caleg yang lain gitu. Sebenarnya tujuannya cuma satu ya, cuma untuk mendapatkan perhatian audiensnya aja. Nah, Gojek memanfaatkan kesempatan itu dengan membuat baliho yang serupa, gitu kan? Membuat baliho yang serupa, tapi dibikin menarik. Nah, kalimat yang ke salon terdekat cuma 7.000, kemudian di bawahnya itu ada lagi. Nah, itu sebenarnya salah satu copywriting, tapi ini benar-benar dipadukan dengan teknik ngiklan yang unik gitu, kayak gitu. Kemudian itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua ini dari cemilan Fitbar ya. Teman-teman mungkin tahu semuanya cemilan Fitbar. Nah, ini cemilan Fitbar ini punya satu teknik ngiklan yang membuat orang itu jadi perhatian dengan iklannya. Mereka dengan mereka itu menuliskan tagline yang snacking with no worry. Ya, bisa dilihat itu yang di bawah. Snacking with no worry. Itu kan jadi cemilan Fitbar ini kan memang sengaja dibuat untuk orang-orang yang takut dengan takut dengan kalori banyak, kemudian nanti pas kalau ngemil kan itu identik dengan berat badannya cepat naik ya, karena sering ngemil gitu. Nah, Fitbar memanfaatkan kesempatan itu membuat sebuah cemilan sehat, jadi healthy snack gitu, dengan mengusung tagline-nya snacking with no worry gitu. Jadi makan snack tanpa ada rasa khawatir kalau nanti bakalan jadi gemuk gitu kan, karena keseringan ngemil gitu. Nah, ini juga salah satu contoh copywriting juga, tapi ini very simple copywriting ya, jadi copywriting yang simple banget. Nah, kemudian contoh yang selanjutnya itu ya, yang di balihonya Aqua ini. Nah, untuk pertama kalinya kami tidak ingin kalian melihat billboard ini. Nah, meskipun kalimatnya seperti ini, tapi karena penempatannya tepat ya, ada di jalan, dan ini saya lihat baliho ini tuh pas waktu awal-awal COVID-19 ya. Nah, mereka menuliskan tulisan seperti ini ya unik gitu kan. Nah, tapi coba perhatikan di bawahnya itu ada kalimat ngiklan. Ya, ada kalimat iklannya yang tulisannya tetaplah di rumah aja. Tetaplah terhidrasi. Terus ada logo Aquanya. Berarti kan sebenarnya ini mereka itu tujuannya itu yang iklan Aqua gitu. Ya, kebayang ya sampai sini ya. Oke, kemudian selanjutnya next. Contoh unik lagi dari Gojek ya. Jadi bisa dilihat billboard yang ada di hadapan teman-teman ini itu ada ditempatkan di pintu keluar stasiun. Ya, pintu keluar stasiun. Nah, tulisannya ini headline-nya itu 3018 langkah menuju martabak paling enak deket sini gitu. Kenapa dibikin 3018 langkah? Biar orang itu jadi kayak berhenti dulu, 3018 gitu kan. Biasanya kan orang hanya menulis iklan itu martabak paling enak gitu kan, tanpa ada seperti ini. Ini tujuannya biar mendapatkan attention-nya orang dulu. Jadi mereka setelah membaca headline ini, mereka berhenti gitu kan. Mereka diam, akhirnya mereka baca deh body copy-nya. Ya, tulisan
isi copywritingnya. Nah, itu bisa dibaca sendiri ya. Nah, ini kecil banget tulisannya, tapi intinya di sini mereka menjelaskan rutenya. Jadi, misalkan dari stasiun ini ke arah kanan, lalu kanan lagi, bla 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 bla, pokoknya dibikin ribet banget. Sampai pada akhirnya di kalimat terakhir, dan dapat ditempuh dalam waktu 29 menit dengan berjalan kaki. Estimasi waktu 40 menit. Capek ya gitu. Nah, akhirnya di akhir kalimatnya ini iklan. Capek ya gitu kan, pesan di GoFood aja gitu. Intinya sebenarnya mau ngiklan pakai GoFood aja kalau mau beli martabak. Ya gitu ya. Jadi kesimpulannya dalam copywriting itu sebenarnya gambar itu memang bisa menarik perhatian pembaca. Tapi kata-katalah yang membuat mereka itu akhirnya action untuk beli. Jadi seorang copywriter itu dituntut gimana caranya bisa membuat tulisan yang pada akhirnya itu membuat pembacanya itu action di akhir. Actionnya itu adalah beli gitu. Jadi call to actionnya itu beli produk yang dipromosikan. Nah, simpelnya copywriting itu seperti itu. Gitu. Oke, lanjut. Nah, kenapa copywriting? Kenapa harus copywriting? Karena sekarang itu sudah eranya bisnis online ya. Jadi copywriting itu gambaran simpelnya lagi itu sama seperti SPG yang online. Ya. SPG itu yang biasa suka nawarin kita program-program itu loh. Yang kalau misalkan kita di mall itu biasa ditawarin mobil atau ditawarin furniture gitu kan kalau lagi ada promo. Nah, SPG itu kalau di online itu namanya copywriting. Gitu. Nah, jadi bisa kebayangkan, jadi copywriting itu sebenarnya ujung tombaknya penjualan terjadi, gitu. Karena di situ promosinya, gitu. Tapi yang sangat disayangkan, ternyata kita atau orang-orang itu nggak ada yang suka dijuali, gitu kan? Nggak ada yang suka dijuali, nggak ada yang suka dengan iklan. Tapi anehnya itu, gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa menyadari ini ya, kalau ternyata selama ini tuh kita ketika ada teman kita yang nawarkan dagangan atau ada orang lain yang nawarkan dagangan ke kita tuh cenderung kayak pengen nolak gitu. Aduh, kok ditawarin sih, Jadi respon dari kita itu risih gitu. Nah, kalau seandainya teman-teman pengen bukti lagi, coba ingat-ingat lagi saat teman-teman misalkan nonton YouTube ya, kemudian muncul iklan. Apa yang teman-teman tunggu? Biasanya yang ditunggu itu ada tombol lewati iklan gitu kan, atau skip iklan gitu kan. Nah, itulah salah satu bukti kalau kita itu sebenarnya tidak suka dengan iklan, gitu. Kalau misalkan contoh lagi, kalau misalkan lagi nonton TV gitu kan, yang masih punya TV di rumahnya, yang suka nonton channel-channel TV, itu kalau seandainya iklan sudah muncul, biasanya apa? Ya kalau nggak pergi dari TV-nya, pasti ganti channel, gitu. Biasanya kayak gitu. Atau minimal dibiarin aja TV-nya sampai iklannya selesai, gitu. Nah, itu adalah bukti kalau sebenarnya manusia itu nggak suka dengan iklan. Kita ini nggak ada dengan iklan. Tapi aneh loh, kenapa? Karena kita itu nggak suka iklan, tapi senangnya itu membeli gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu ada alasannya tersendiri. Jelas kalau katanya salah satu pakar advertising dunia ya, yang ada di the real fact of the matter is that nobody read ads gitu. Real fact-nya, jadi fakta realnya itu tidak ada yang ternyata itu suka dengan baca iklan, ya. What membaca apa yang menarik ya, yang menarik buat mereka, and sometimes it's jadi saya itu adalah iklan, gitu. Kebayang ya sampai sini ya. Makanya kalau misalkan ada iklan dari dari perusahaan-perusahaan yang gede itu yang biasa kalau ngiklan itu unik-unik gitu kan. Nah, itu tuh orang jadi betah ngebacanya gitu, nggak sadar kalau ternyata itu iklan. Yang paling sering itu orang dari mana ya, Thailand apa ya, yang biasa itu iklannya itu dibungkus dengan cerita-cerita yang emosional banget, yang kayak cerita sedih dulu, ternyata belakangnya itu iklan sampo gitu. Nah, itu, seperti itu ya contoh-contohnya ya. Begitu, jadi copywriter itu ya sebisa mungkin bisa menulis kalimat tulisan yang bisa betah dibaca sama audiensnya. Gitu, kebayang ya sampai sini ya? Oke. Next lagi.
Nah, sekarang apa mindsetnya copywriter? Mindsetnya copywriter, back ya. Mindsetnya copywriter dulu. Jadi, seorang copywriter itu, kalau seandainya kita pengen jadi copywriter yang hebat, seharusnya ada mindset yang kita miliki, di mana mindset ini tuh kalau buat saya adalah sebuah fondasi ya, sebuah fondasi. Jadi bayangkan fondasi rumah atau fondasi bangunan ya. Kalau fondasinya itu nggak kuat, ya bangunannya cepat runtuh, gitu kan. Nah, sama seperti copywriter pun juga, kalau fondasinya nggak kuat ya biasanya gampang loyo, gitu kan. Nggak bertahan gitu untuk terus belajar sama terus latihan. Kenapa saya bilang harus ada terus belajar dan latihan? Karena untuk jadi copywriter itu nggak bisa kalau kita cuma latihannya sekali dua kali aja. Ibarat kalau misalkan kita di kolam itu ya, kita itu kalau cuma latihan sekali dua kali itu sama seperti kita tuh kayak ngucek-ngucek airnya pakai kaki gitu loh sambil duduk di pinggir kolam. Jadi benar-benar nggak terjun ke dalamnya. Akhirnya apa? Akhirnya ya nggak tahu seluk-beluknya kayak gimana jadi gimana bikin tulisan yang angle-nya itu ngambil dari need-nya market atau apa gitu. Jadi nggak ngerti. Nah, jadi itulah pentingnya mindset, dan mindset pertama yang harus dimiliki seorang copywriter itu adalah yakin kalau bisa nulis. Gitu. Kenapa perlu banget ini? Karena saya itu sering banget menjumpai ya dari member kelas online saya ataupun orang-orang yang biasanya curhat ke saya. Nah, mereka itu pengen banget bisa nulis copywriting. Tapi di saat saya sudah memberikan sedikit ilmunya, kemudian saya minta nyoba dulu gitu kan. Respon mereka itu yang pertama adalah gini, aduh Mbak, saya tuh nggak bisa nulis ya gitu kan. Jadi saya tuh nggak bisa nulis, gimana ya gitu kan. Jadi punya mental block bahwa dirinya itu nggak bisa nulis, gitu kan. Nah, kalau sudah punya mental block seperti itu, artinya itu kan sudah jadi mindset ya, nggak bisa nulis itu sebenarnya mungkin bisa juga alasannya karena malu sebenarnya gitu kan, malu jualan gitu. Biasanya sih seperti itu. Nah, kalau itu sudah ada di dalam mindsetnya kita gitu ya, yakin aja sih kalau seandainya besok untuk diminta nulis copywriting itu pasti nggak bisa gitu. Kenapa? Karena masih ada mentalnya kalau nggak bisa nulis, gitu ya, seperti itu. Jadi yang pertama itu yakini diri kita dulu kalau kita itu bisa nulis, gitu kan. Cuma nulis biasa ya, sama seperti kita nerima pelajaran di sekolah itu loh. Nah, kayak gitu kan bisa nulis, kemudian nulis caption, gitu kan. Apalagi captionnya yang puitis, yang tentang cerita-cerita itu berarti kan bisa nulis gitu. Tinggal belajar copywriting-nya gitu. Yang perlu dicatat adalah copywriting itu tuh skill ya. Skill itu sama seperti masakan ya. Masak ya. Masak itu kan juga skill. Orang-orang yang pada akhirnya jadi chef itu awalnya itu juga masakannya nggak enak, atau bahkan awalnya itu nggak bisa masak gitu. Tapi karena sering latihan masak, akhirnya dia ngerti perpaduan bumbu begini, akhirnya ujung-ujungnya kan jadi chef gitu. Nah, copywriting pun juga seperti itu. Kalau sering kita sering kita latih, ya nanti tuh bakal lama-lama tuh bakal bisa. Jadi ngelihat sedikit aja atau duduk bentar aja, tiba-tiba langsung datang ide nulisnya, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, copywriting itu selalu bicara tentang penjualan. Artinya kalau teman-teman itu masih punya rasa malu untuk berjualan, ya berarti akan terasa sulit juga untuk menulis copywritingnya. Seperti yang saya bilang di awal tadi, gitu ya. Nah, sebenarnya pertanyaannya kenapa sih kita tuh malu jualan gitu kan? Kenapa kita malu jualan gitu? Padahal ya jualan itu salah satu aktivitas menolong orang ya, menolong orang yang dibayar lah gitu. Kenapa seperti itu? Karena sejatinya semua produk yang dibuat itu kan menjawab solusi atas permasalahannya market. Gitu. Semua produk yang dibuat itu menjawab solusi atas permasalahannya market. Contohnya Fitbar tadi. Fitbar itu kan dibuat untuk orang-orang yang suka ngemil tapi takut berat badannya naik gitu. Itu kan berarti masalah. Nah, dijawablah dengan ngasih solusi produk Fitbar itu. Gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman paham tentang esensinya jualan, yaitu menolong orang ya, dengan mendeliver solusi dari produk kita, insya Allah udah nggak ada rasa malu lagi. Gitu. Oke? Nah, yang ketiga adalah mindsetnya itu copywriting itu ngomongin tentang kebutuhan emosional dan psikologisnya manusia. Jadi kalau ada ilmu tentang copywriting ya pasti
ngomonginnya tentang ini aja, tentang kebutuhan, kemudian tentang sisi emosional sama sisi psikologisnya manusia itu. Gitu. Kenapa? Karena pembaca kita itu bukan robot. Pembaca kita itu ya manusia gitu. Bayangkan kalau seandainya teman-teman nulis copywriting itu tanpa mempelajari atau tanpa mengetahui sisi emosional atau sisi kebutuhan ya yang diinginkan market teman-teman. Nah, itu pasti susah banget nulisnya gitu. Ya kan? Sekalipun bisa pasti nanti susah untuk konversinya. Kenapa? Karena ya nggak enak dibaca copywriting-nya gitu. Ya gitu ya. Oke, udah ngantuk? Semoga enggak. Oke, lanjut lagi. Nah, jenis-jenis copywriting. Ini jenis-jenis copywriting sebenarnya ini tergantung sama medianya. Yang jelas kalau seandainya kita sudah bisa copywriting, kita benar-benar menguasai menguasai ilmu copywriting dari sisi kebutuhan marketnya gitu, kemudian kita paham pola-pola formulanya, kemudian kita paham pola-pola hipnotiknya gitu kan, kita itu bisa bikin copywriting untuk semua jenis media gitu ya. Jadi asal paham benar tentang copywritingnya, nanti buat semua media itu kita bisa paham gimana bikin copywritingnya. Jadi jenis-jenisnya itu ya ada copywriting untuk social media, ada juga untuk landing page, ada untuk email juga gitu kan. Pokoknya di media manapun yang bisa kita pakai untuk berpromosi gitu. Intinya seperti itu ya. Jadi yang paling sering teman-teman jumpai mungkin di social media sama landing page. Nah, mungkin landing page ini sering banget dijumpai, cuman teman-teman nggak sadar kalau itu ternyata namanya landing page. Kita nanti apa itu landing page nanti dibahas di akhir. Oke, selanjutnya Selanjutnya ini how to create the best copywriting ya. Jadi gimana caranya kita bisa bikin copywriting yang bagus. Jadi caranya biar kita bisa copywriting yang bagus sebenarnya itu memang ada step-stepnya ya, jadinya ada step-stepnya gitu. Ada langkah-langkahnya biar kita itu bisa bikin copywriting yang bagus. Yang jelas 3 hal ini yang udah saya tuliskan di PowerPoint ini itu adalah kuncinya untuk bisa membuat sebuah copywriting yang bagus, yang berkonversi, yang berefek sama peningkatan penjualan kita, peningkatan sales kita. Itu yang pertama, harus banget paham yang namanya target market. Kemudian di dalam target market itu pasti ada market kategorinya, dan juga harus paham yang namanya product knowledge gitu. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah paham ya apa itu target market ya. Target market itu kan sasaran dari orang yang mau kita orang yang mau kita promosikan gitu. Produk yang mau kita promosikan ke orang itu gitu kan. Nah, target market ini pasti tergantung dengan produknya gitu. Ya, yang perlu teman-teman tahu adalah itu produk itu tidak bisa dijual di semua orang. Gitu. Jadi Anda tidak bisa menjual semua produk Anda itu ke semua orang, ya pasti ada market-marketnya tertentu. Contohnya begini, jualan kaos aja. Misalkan desain kaosnya itu gambar-gambarnya, misal tulisannya kata-kata bijak, sama ada kaos yang gambarnya itu anime misalkan gitu. Nah, pasti orang yang suka dengan kata-kata bijak itu belum tentu suka dengan anime. Jadi kalau misalkan jualan kaos kata bijak ke orang yang suka anime, yang dia itu notabene nggak suka dengan kata-kata bijak, ya gimana mau terjadi penjualan gitu kan? Ternyata marketnya aja sudah salah gitu. Ya. Terus apalagi? Contohnya apalagi banyak contohnya untuk target market ini. Kalau produk itu pasti punya marketnya sendiri-sendiri gitu. Dan juga itu ada yang namanya market kategori. Nah, ini kalau misalkan mau dibahas market kategori ini itu panjang banget ya, karena ya yang jelas intinya ada cold market atau market yang belum benar-benar tahu dengan produk kita. Kemudian ada yang namanya warm market. Warm market itu market yang sudah anget ya, yang sudah sedikit-sedikit itu udah tahu tentang produk kita, udah tahu tentang brand kita gitu kan. Kemudian ada yang namanya hot market. Nah, hot market ini adalah orang yang sudah pernah beli produk kita gitu. Nah, itu
itu punya teknik copywriting sendiri-sendiri, jadi nggak bisa disatukan, gitu. Kenapa nggak bisa? Kayak misalkan gini, untuk orang-orang yang masih cold market, yang belum tahu produk kita, itu kalau seandainya dibikinkan copywriting yang untuk hot market, yang dia itu sudah pernah tahu kualitas produk kita, itu belum tentu mereka akan percaya gitu, apalagi mereka baru pertama kali lihat iklan kita, gitu. Oke, dan selanjutnya adalah paham product knowledge. Product knowledge ini apa? Product knowledge itu adalah semua detail tentang produk yang mau kita pasarkan, ya. Jangan tanya, kelihatannya ini simple, tapi ternyata setelah didetailkan banyak yang paham. Ya, kenapa orang-orang itu terasa sulit menulis copywriting? Karena mereka nggak paham target market sama product knowledge ini. Jadi product knowledge itu didetailkan produknya, apa yang sebenarnya dijual dari produk itu, terus mau mendeliver solusi apa dari produk itu, gitu kan? Kayak gitu. Dan pasti setiap produk itu punya detail yang beda-beda, dan punya tujuan yang beda-beda, dan juga punya market yang beda-beda. Jadi jangan disamakan. Nggak mungkin dong orang jual mainan edukasi itu ke mahasiswa-mahasiswa yang belum punya anak, gitu. Ya kan? Kayak gitu. Oke? Nah, yang kedua, paham skema tulisan masuk paham skema tulisan masuk ke alam bawah sadar. Kenapa tulisan kita sebagai copywriter itu harus masuk ke alam bawah sadar manusia? Karena fungsinya alam bawah sadar manusia itu salah satunya memerintah alam sadar untuk beli, ya, untuk beli produk kita. Jadi kalau copywriting mau berhasil itu ya bikin tulisan yang bisa nyentuh alam bawah sadarnya manusia dulu, ya. Jadi simpelnya itu alam bawah sadar sama alam sadar itu kan kita terbagi otaknya itu di alam sadar sama alam bawah sadar, ya. Dan 12% itu di alam sadar, kemudian 88%-nya itu alam bawah sadar. Artinya di alam bawah sadar itu tuh banyak berbicara tentang belief-nya kita atau keyakinannya kita, gitu. Nah, ini kalau misalkan dijelaskan itu panjang banget, ya. Nah, yang pada intinya seseorang itu pada akhirnya mau membeli produk kita itu ketika tulisan kita itu mampu menyentuh alam bawah sadarnya mereka. Nah, gimana caranya? Itu ada triknya sendiri, gitu, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah pahami celah motivasi pembaca. Nah, ini paham celah motivasi pembaca ini bisa ngasih kita ide yang banyak, gitu. Kenapa? Karena kita tahu ternyata si marketku itu motivasinya itu lebih motivasi pembaca itu tuh, motivasi manusia itu lebih banyak menghindari pain daripada mendekati gain, gitu. Intinya mereka itu lebih banyak menghindari rasa sakit. Contohnya begini, untuk orang-orang yang kelebihan berat badan, gitu kan, mereka itu banyak menghindari berat badannya yang terus bertambah daripada ingin sehat, gitu. Ya gitu. Kemudian contoh lagi, misalkan teman-teman cewek nih, mereka itu banyak yang pengen tampil cantik, tampil menarik di hadapan lawan jenis, ketimbang merawat kulit wajah, gitu. Ya gitu. Jadi kebayang ya sampai sini ya. Mudah-mudahan bisa dibedakan. Jadi itu salah satu bukti kalau orang itu motivasinya itu banyak menghindari sesuatu yang menyakitkan daripada mendekati sesuatu yang menyenangkan. Artinya berarti dari situ berarti kita harus bikin tulisan yang berangkat dari masalahnya orang, ya, niatnya orang yang biar pain-nya itu tidak mereka rasakan, gitu ya. Ada pain sama gain itu kan, kayak gitu. Nah, ini adalah simpelnya biar kita bisa bikin copywriting yang bagus. Oke, next lagi. Nah, untuk formula copywriting, apa itu formula copywriting? Ini formula copywriting itu kita udah masuk di gimana cara membuatnya, ya. Jadi formula copywriting itu simpelnya itu sama seperti rumus matematika, gitu. Jadi kita nulis copywriting pun juga ada rumusnya, biar kita bisa dapat hasil yang cepat dan bagus, ya. Kalau rumus matematika itu kan juga mempermudah kita mendapatkan hasilnya. Meskipun kenyataannya kalau dikerjakan itu malah kadang-kadang bikin mumet kepala, ya, gitu kan. Nah, teman-teman mungkin ngerasain juga. Nah, tapi ternyata dengan rumus itu ternyata mempermudah. Nah, copywriting pun juga sama, punya rumus yang pada akhirnya bisa membuat kita itu jadi mudah mendapatkan tulisan yang bagus, ya, tulisan copywriting yang bagus. Nah, rumus yang pertama itu namanya ada AIDA, ya.
AIDA ini mungkin udah sering didengar ya, tentang attention, interest, and desired action. Jadi kalau diibaratkan mungkin teman-teman bisa bayangkan corong ya, corong itu kan sama seperti funnel itu ya. Jadi untuk mendapatkan orang-orang yang bisa yang mau membaca dan pada akhirnya membeli produk yang kita promosikan, itu kita perlu membuat attention dulu. Membuat mereka itu berhenti di iklan kita. Dengan apa? Dengan tadi headline ya. Kalau menurut penelitian, tidak menghipnotis 3 detik pertama itu ya berarti copywriting-nya nggak bagus karena tidak bisa mendapatkan attention itu ya, nggak bisa mendapatkan perhatiannya si market itu. Karena waktu krisisnya ya di 3 detik pertama itu. Nah nanti ya setelah dibikin copywriting-nya itu attention, barulah kita bikin tulisan yang membangunkan interest ya, rasa ketertarikan ya. Kemudian nanti setelah kita bikin mereka itu tertarik, baru kita bikin tulisan gimana caranya membuat mereka itu benar-benar desire menyentuh sisi hawa nafsunya mereka untuk segera beli gitu. Kayak gitu. Itu salah satu rumusnya yang paling umum banget sih, yang paling umum banget. Kemudian yang kedua itu ada namanya formula yang namanya PAS ya, atau singkatannya Problem Agitate Solution gitu. Jadi kita menulis copywriting itu menyentuh masalahnya dulu, kemudian kita agitate itu kita bikin masalahnya itu seakan-akan benar-benar meresahkan mereka gitu. Baru setelah itu kita tawarkan solusi. Contohnya apa? Contohnya misalkan ojek online ya. Ojek online begini. Tulisannya biar orang mau naik ojek online, misalkan masalahnya begini. Capek ya harus macet mulu di jalan gitu. Sementara kalau macet bisa bikin telat dan akhirnya gaji dipotong. Nah, jadi kalau yang tadi capek ya macet di jalan itu berarti problem. Nah, agitate-nya kita bikin semakin mereka resah itu dengan cara ya kita kasih kalimat kalau macet di jalan biasanya telat nyampe kantor dan akhirnya gaji dipotong. Gitu. Nah, itu agitate itu berarti meresahkan. Ya, mereka pasti nggak mau gajinya dipotong dong. Gitu. Nah, solutionnya ya udah naik ojek online aja gitu kan. Jadi nggak usah bawa mobil, nggak usah naik kereta misalkan gitu. Jadi naik ojol aja pasti cepat sampai gitu. Kayak gitu. Nah, itu formula yang kedua. Nah, formula yang ketiga itu ada FAB atau Feature, Advantages, sama Benefit ya. Nah, ini kebalikannya dari yang formula PAS. Jadi kalau ini berbicara tentang fitur sama manfaat, ya, manfaat yang bisa dirasakan sama market. Nah, kemudian yang keempat itu ada storytelling, ya. Ini kalau dikasih contoh satu-satu ya memang memakan waktu yang banyak ya. Ini share-nya kalau nggak salah cuma 45 menit. Storytelling itu tentang bercerita ya, jadi kita jangan salah ya, ternyata dengan kita curhat di sosial media kemudian dikaitkan dengan produk kita aja, itu pasti ternyata bisa mendatangkan penjualan juga. Biasanya ini familiar banget di kalangan emak-emak ya, kayak gitu. Oke, lanjut.